Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1-2. Tertulis demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah rumah milik seorang dokter di daerah Sunggal, Medan, dijadikan tempat dugem yang menimbulkan keresahan warga. Pada akhirnya rumah ini digerebek oleh warga dan penghuni serta tamu-tamunya diamankan oleh polisi. Rumah selain menjadi tempat tinggal, seringkali digunakan untuk berbagai fungsi yang lain. Ada rumah yang dijadikan tempat berjualan, ada yang dijadikan juga sebagai kantor, tempat pertemuan dan kegiatan lainnya. Alangkah baiknya bila rumah bukan hanya menjadi tempat di mana kita berkumpul bersama keluarga dan tinggal serta berteduh dari panas siang hari atau dingin malam hari, tapi dijadikan juga sebagai tempat di mana kita belajar dan mendengar firman Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 1-2 ini tertulis, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Suasana rumah di mana Tuhan Yesus tinggal di Kapernaum menjadi pusat perhatian. Orang-orang berkerumun, berdesak-desakan, bahkan sampai tidak ada lagi ruang yang tersisa. Semua orang yang datang di tempat itu tertuju pada satu hal, yaitu mendengarkan Tuhan Yesus yang memberitakan firman. Tuhan Yesus memakai tempat di mana ia berada untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang datang kepadanya pulang dengan sia-sia, tapi ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kelepasan, berkat, dan pemulihan. Kita semua tentu punya tempat tinggal, entah itu sewa atau milik sendiri, entah itu besar atau kecil. Intinya kita semua umumnya punya tempat di mana kita dapat membaringkan diri dan beraktivitas di dalam rumah. Tapi rumah atau tempat tinggal kita janganlah hanya menjadi rumah biasa, tapi biarlah kita menjadikan rumah kita untuk dapat berfungsi sebagai tempat untuk berbagi firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang memberitakan firman di dalam rumahnya, kita juga bisa menjadikan rumah sebagai tempat untuk membaca, merenungkan, dan membagikan firman Tuhan bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, bahkan dengan sahabat dan teman-teman kita. Rumah dapat kita pakai sebagai tempat berkumpul yang positif. Seringkali rumah dijadikan tempat berkumpul dan pesta, dan tidak jarang acara itu bersifat tidak membangun. Tapi mari kita jadikan rumah sebagai tempat berkumpul yang baik, yang positif dan membangun ke arah yang berkenan kepada Tuhan. Kita dapat menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk mengalami kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah suasana dan mengubah hati orang.
mengubahkan yang buruk menjadi baik, memulihkan dan menyembuhkan, memberikan kelepasan dan kemenangan, memberi kedamaian, berkat dan sukacita. Ketika kita mengundang firman Tuhan masuk ke dalam rumah kita, ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, itu artinya kita sedang menghadirkan kuasa surgawi, kuasa ilahi dalam kehidupan rumah dan keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah rumah kita sudah menjadi tempat di mana firman Tuhan diperdengarkan? Apakah rumah kita diwarnai dan dipenuhi dengan firman-Nya? Biarlah firman Tuhan selalu ada di rumah kita setiap hari, dibaca dan diperdengarkan, supaya iman setiap orang, bahkan iman kita pribadi juga menjadi semakin kuat dan terus diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami untuk menjadikan rumah kediaman kami sebagai tempat di mana kami mendengarkan dan membagikan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mempraktekkannya setiap hari. Kami tidak merasa gengsi, tidak merasa malu, tidak merasa terintimidasi, tapi dengan penuh sukacita dan kebanggaan kami membagikan, membaca, memperdengarkan firman-Mu Tuhan di dalam rumah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami dan membimbing kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memagari kami semua dengan tiang api, dengan malaikat-malaikat-Mu yang melindungi dan melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan segala macam sakit penyakit, dan Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Yang sakit kelainan darah, yang punya penyakit jantung, kanker, diabetes, sakit ginjal disembuhkan Tuhan. Segala penyakit dan kelemahan kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Lawat juga ya Tuhan setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah dalam keluarga, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.